Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Shalom. Tak pernah saya bayangkan di hari kebangkitan, hari Paskah, saya ada di Surabaya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Pak Samuel, terima kasih kepada Pastor Michael. Tadi pagi menjelang siang 2 kali kebaktian di Grand City. Sudah pindah ke tempat yang 2 kali lebih besar, full house. Dari kebaktian jam 4, kalau tidak ditahan mungkin sudah sampai ke overflow. Karena kembali penuh luar biasa. Dan saya senang hari ini saya bisa kembali dengan keluarga besar GSJS Surabaya. Terima kasih. Inilah kehormatan dari Tuhan. Kita sudah lewati Kamis Putih. Yang mana di hari Kamis yang lalu ada momentum hebat 2000 tahun yang lalu. Di Getsemani. Hari Jumat yang bagi saudara sepupu kita. Jumat yang bagi agama saya yang lama. Itu adalah hari spesial. Tapi buat kita bukan hanya spesial, tapi agung. Karena Yesus mati bagi kita semua. Katakan amin. Saudaraku, saya tahu semua hari baik. Saya tahu semua hari spesial. Tapi tidak ada yang lebih agung dibandingkan Jumat 2 hari yang lalu. Karena Yesus mati bagi Anda dan saya. Saudaraku, kekristenan ada yang hilang. Yaitu adalah Sabtu Suci. Karena sebetulnya di hari Sabtu ada momentum. Nikodemus, pemimpin agama. Nikodemus yang tidak percaya. Nikodemus yang terkadang percaya, kadang tidak percaya. Seorang Farisi ahli Taurat. Alkitab dengan jelas berkata, meminyaki jasad Yesus dan bertobat. Siapa yang sepakat dengan saya itu dahsyat? Tolong katakan ya. Ketemu mayatnya saja bertobat. Iya gak sih? Ketemu jasadnya saja bertobat. Apa saja yang menyangkut Yesus membawa pemulihan. Katakan ya. Sampai orang yang tidak percaya, pemimpin agama Nikodemus menjadi percaya. Dan hari ini, hari Minggu Pesah. Tradisi daripada Israel, artinya Paskah, artinya Passover. Mereka keluar dari Mesir dan pada hari yang sama, Yesus bangkit di hari ketiga. Dan kita punya hari esok. Katakan amin. Karena dia bangkit. Pak, semua pemimpin besar agama mati. Tidak ada seorang pun yang bangkit. Lah kok menang wae sih? Hah? Ya gak sih? Saudaraku, orang besar mati tidak ada yang bangkit. Orang hebat mati tidak ada yang bangkit. Bahkan nabi besar sekalipun mati tidak bangkit. Dalam sebuah diskusi saya dengan beberapa pemimpin agama lain. Karena mereka tertarik kenapa Muhammad Rizal Solihin menjadi Kristen. Dan saya berkata bahwa Tuhan saya adalah Tuhan satu-satunya yang manusia tapi bangkit. Di hari ketiga. Anda tahu jawaban mereka? Kebetulan. Tapi sepakat nggak dengan saya? Tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Tolong katakan ya. Rambut selembar jatuh sekalipun. Itu di dalam rencana Allah. Rambut yang terjatuh selembar. Itu ada rancangan Tuhan. Tidak ada yang coincidence. Maka saya berikan judul. Dengan sinisnya orang di luar sana berkata, kebangkitan Yesus adalah kebetulan. Orang yang mengkritisi kekristenan di luar sana, yang berkata bahwa kebangkitan Yesus merupakan sebuah kebetulan. Tapi semua kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua dalam koridor kebaikannya. Maka saya berikan judul tema ibadah Paskah hari ini, yaitu adalah coincidence. Saya berikan judul, tema khotbahnya yaitu adalah kebetulan.
Yuk kita akan lihat dari perjanjian lama. Sesuatu yang kebetulan terjadi dan melahirkan Paskah, melahirkan kebangkitan. Kita lihat Rut pasal yang kedua. Semua buka Alkitab, semua buka kitab suci kita. Ada satu keluarga kecil, Elimelech dan Naomi, karena Bethlehem kering, Bethlehem kelaparan. Saudaraku, pada zaman itu kalau ada kota kelaparan itu kutuk. Pada zaman perjanjian lama secara teologis demikian. Kutuk. Dan keluarga muda ini, keluarga kecil ini akhirnya harus pergi ke tanah Moab, ke tanah kafir, bukan orang percaya. Mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Dan ternyata kedua anak pria mereka yang Alkitab mana sebut, yang pertama adalah Mahlon jatuh cinta dengan Orpa. Dan anak yang kedua yaitu adalah Kilion jatuh cinta dengan Rut. Dan mereka menikah dengan perempuan kafir ini. Semua kita tahu ceritanya, Elimelech wafat. Semua kita tahu ceritanya, 2 anak daripada Elimelech dan Naomi wafat. Dan ternyata Orpa mengambil pilihan. Katakan bersama dengan saya pilihan. Belum semua, katakan bersama dengan saya pilihan. Belum semua, katakan bersama dengan saya pilihan. Oleh karena pilihan, maka Orpa ketika Naomi akan pulang ke Bethlehem, Orpa mengambil pilihan tetap tinggal di Moab. Saya bisa mengerti dengan pilihannya. Kenapa? Karena itu tanah kelahirannya, itu kampungnya. Tolong katakan ya. Itu kampungnya. Tetapi ada yang aneh dengan pilihan daripada Rut. Dia memilih mengikuti ibu mertuanya untuk ke Bethlehem. Ini merupakan sebuah kebetulan. Nah, kebetulan itu apa? Ini menurut saya, kebetulan adalah tidak disangka. Tolong katakan ya. Apa arti kebetulan? Tidak diduga. Apa arti kebetulan? Tidak direncanakan. Itu arti kebetulan. Dan saudaraku, jangan pernah anggap remeh satu kata, yaitu adalah kebetulan. Perhatikan slide ini, bagi yang tertarik boleh foto. Perhatikan slide ini. Bagi ilmuwan, yang namanya kebetulan-kebetulan yang terus terjadi itu akan jadi pola. Bagi yang tertarik boleh foto. Kebetulan-kebetulan yang terjadi bagi orang pandai itu akan jadi kurikulum. Kebetulan-kebetulan yang terjadi bagi orang cerdas itu akan jadi patterns, akan jadi pola, akan jadi yang namanya adalah kurikulum. Bagi orang bebal, maaf, kebetulan-kebetulan itu malah akan jadi alasan. Kebetulan-kebetulan bagi orang yang di luar Tuhan itu akan jadi alasan. Udah kebetulan nih ketemu sama teman SMP selingkuh gitu. Itu orang bebal. Kebetulan nih ketemu dulu bekas pacar ternyata jatuh dan berzina. Saudaraku, kebetulan bagi orang bebal itu akan jadi alasan. Tapi bagi Anda dan saya orang percaya, kebetulan demi kebetulan itu akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Tolong katakan ya. Itu akan kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang bagi orang remeh, bagi orang murah, bagi orang sederhana, saudaraku, tapi bagi orang beriman, kebetulan-kebetulan itu akan mendekatkan kita kepada Dia. Maaf sebelum kita lihat ayatnya, tapi saya tiba-tiba terfikir dengan sebuah kejadian sekian tahun yang lalu. Ketika itu saya bekerja di anak perusahaan Pertamina. Dan saya berkantor di Menteng. Di usia 26 tahun. Pada baru masa kerja 2 tahun. Saya sudah dipercaya menjadi asisten manajer daripada sebuah perusahaan konglomerasi di Indonesia. Usia 26 tahun saya sudah mendapatkan inventaris mobil.
Jadi saya tinggal di Pamulang. Setiap minggu saya harus lewati Kebayoran Lama. Saya harus lewati sekitar Palmerah. Dan selalu lewat yang namanya flyover di Permata Hijau. Selalu. Setelah itu saya ke gereja. Gerejanya adalah gereja yang sangat terkenal. Betani Karsa Pemuda. Itu gereja yang sangat hype. Itu gereja yang sangat happening pada zaman itu. Itu gereja yang famousnya luar biasa. Rasanya lebih famous gerejanya daripada Yesusnya gitu. Karena saking terkenalnya. Dan apa yang terjadi? Saya nyaman beribadah di sana. Setiap minggu. Ya, saya mengenal Tuhan di situ. Saya dibaptis selam di sana. Dan setelah saya mendapatkan berkat, ya saya setiap minggu datang ke sana. Di sebelah kiri saya Elsa, di belakang saya Bella masih kecil. Setiap minggu keluarga kecil ini sukacita datang ke Senayan. Tidak pernah bisa dilupakan. Istri saya berkata, Pah, dekat rumah kita di Pamulang, itu yang namanya Betani Karsa Pemuda buka cabang baru di Sawangan. Tapi nggak ada AC-nya, tapi orang sederhana, tapi panti jompo. Dan saya mengambil keputusan, tidak, kita sudah terlanjur nyaman ibadah di Karsa Pemuda. Dengan pendeta-pendeta yang luar biasa, worship leader yang paling top pada zamannya. Dan saya suka dengan ibadah yang ada di sana sebagai orang Kristen baru. Dan apa yang terjadi? Saya tidak mengambil pilihan untuk tertanam di GBI Sawangan karena gereja yang sederhana, orang-orang yang sederhana di panti jompo. Yang saya tahu persis mereka datang dengan bersendal. Saya tahu persis mereka datang dengan lumpur di kaki. Gereja yang sederhana, orang-orang yang sederhana di Sawangan antara Jakarta dengan Bogor. Dan apa yang terjadi nggak pernah bisa lupa di pagi hari itu, saya menuju ke Karsa Pemuda, lewati flyover Permata Hijau, nggak ngebut, hanya 40 km sampai 50 km per jam. Saya tidak pernah bisa lupa, bahkan wajah di tengah keluarga ini masih saya ingat sampai hari ini. Saudaraku, satu keluarga tiba-tiba dari sebelah kiri menyeberang. Kendaraan tidak terlalu cepat. Dan apa yang terjadi nggak pernah bisa saya lupakan. Salah satu dari anggota keluarga, anak kecil usia 8 tahun tiba-tiba lari. Dan ketika lari apa yang terjadi? Menabrak spion mobil kami. Jadi bukan saya tabrak tuh anak tabrak saya. Nah ketika dia tertabrak dengan spion, itu orang sekampung langsung keluar, tanggung jawab. Ya, saya rada ketakutan dan saya mengambil keputusan bawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Bawa ke Semanggi, karena dari Permata Hijau ke Semanggi cukup dekat, kira-kira 15 menit perjalanan. Dan sampai di Rumah Sakit Islam Jakarta, anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Anda tahu, setelah itu saya tidak lagi ke Karsa Pemuda. Setelah itu saya berkata kepada Ibu Elsa, saya kok rada trauma kalau lewat sana lagi setiap minggu. Jadi yuk kita ke Sawangan, gitu ceritanya. Dan akhirnya saya ke Sawangan dan sampai hari ini saya di Sawangan. Bahkan sampai sekarang sudah 16 tahun saya sudah jadi gembala sidang di GBI Sawangan. Setuju nggak dengan saya itu sebuah kebetulan? Ya, tidak diduga. Ya, tidak disangka. Bukan saya yang nabrak, dia yang nabrak gitu. Perhatikan kembali, bagi orang pandai kebetulan jadi kurikulum. Bagi orang bebal kebetulan jadi alasan. Tapi bagi orang percaya, walaupun itu sebuah kebetulan, itu justru akan membawa seseorang kepada rencana Allah yang sempurna. Tolong katakan ya. Anda gak mengerti sama sekali hari ini ada di ruangan ini. Mungkin bagi Anda kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bagi orang dunia, ada orang mati dan bangkit itu kebetulan. Oh tidak, itu bukan kebetulan. Menurut saya itu masuk akal. Karena yang mati adalah Tuhan itu sendiri. Sangat masuk akal. Bukan kebetulan. Yuk kita lihat.
Rut pasal yang kedua. Ketika itu ayat yang ke-1, mereka sudah sampai di Bethlehem. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Boaz dalam bahasa Ibrani artinya cepat. Boaz dalam bahasa Ibrani artinya kuat. Boaz dalam bahasa Ibrani artinya adalah bersemangat. Itu arti daripada Boaz. Dan bagi yang tertarik boleh catat. Bagi yang tertarik boleh catat. Bethlehem kota terkecil di Efrata. Perhatikan apa yang saya katakan. Saudaraku, dari Bethlehem lahir 3 raja. Raja atas keluarga. Boaz, raja atas bangsa. Daud, raja di atas segala raja. Yesus, katakan amin. Dari satu kota kecil. Namanya adalah Bethlehem, rumah roti. House of bread. Lahir 3 raja besar. Ayat yang kedua, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, apa yang dikatakan ayat yang kedua? Biarkanlah aku pergi ke ladang. Jadi ini pilihan daripada Rut. Dia memilih untuk bergegas ke ladang. Dia memilih untuk tidak malas di rumah. Dia memilih untuk tidak leha-leha di rumah. Dia memilih bukan hanya terus di rumah scroll medsos. Dia memilih apa? Dia memilih untuk memungut jelai yang mana dia tidak pernah punya ide sedikit pun. Itu ladang punya siapa? Tidak ada ide. Tidak ada ide dan informasi bahwa itu ladang milik siapa. Dia cuma berpikir, izinkan aku, ibu mertuaku, aku pergi. Dia rajin. Rut pribadi yang antusias, Rut pribadi yang bersemangat. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Perhatikan ayat yang ketiga. Pergilah ia kemana? Tidak jelas. Pergilah ia, tidak ada informasi. Lalu sampai di ladang. Ladang siapa? Tidak ada informasi. Perhatikan ayat ini. Dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Katakan bersama dengan saya, kebetulan. Hah? Tolong. Katakan kebetulan. Coincidence. Accidental. Sesuatu yang coincidence. Kebetulan. Jadi sebetulnya dia nggak tahu itu ladang milik siapa. Dia nggak pernah punya ide itu miliknya Boaz. Karena ayatnya dengan jelas kebetulan. Ayatnya yang bilang begitu. Hanya sebuah coincidence. Hanya sebuah kejadian yang dia tidak pernah pikirkan, yang dia tidak pernah rencanakan, yang dia tidak pernah duga. Dia ke ladang ternyata milik Boaz. Kebetulan. Wow. Slide berikutnya. Perhatikan. Hal besar. Bagi yang tertarik boleh foto. Kalau Anda posting di IG, tolong mention nama saya. Hal besar dalam hidup kita tidak akan terjadi secara kebetulan. Tolong katakan ya. Hal besar, hal dahsyat, hal hebat yang terjadi dalam kehidupan kita bukan kebetulan, tapi lahir dari pilihan. Setuju dengan saya? Karena Rut memilih. Jangan diam aja dong. Karena Rut memilih, dia memilih ikut ibu mertuanya, dia memilih untuk ke Bethlehem, dia memilih untuk dia nggak nonton Netflix seharian gitu. Santai Netflix, enggak kok, cuma 3 episode, ternyata 16 episode begitu. Santai aja, ini mah filmnya nggak seru. Nanti hari ini 3 episode, besok malam 3 episode, ternyata 3 season gitu. Dan akhirnya buang-buang waktu. Tetapi Rut memilih untuk dia pergi ke ladang. Kebetulan punya Boaz. Saudaraku, pilih yang benar. Tolong katakan ya. Pilih yang benar. Pilih yang kudus. Pilih yang sesuai dengan firman Allah. Karena itu akan melahirkan kebetulan-kebetulan. Dan kebetulan-kebetulan itulah hal besar. Siapa yang sepakat dengan saya? Karena kebetulan dia di ladang Boaz, jatuh cinta dengan Boaz, lahir Obed, lahir Isai, lahir Daud, lahir Yesus, bangkit bagi kita. Setuju dengan saya? Paskah lahir dari kebetulan.
Iya. Ayatnya bilang begitu, kebetulan. Karena kebetulan dia di ladang Boas, kebetulan jatuh cinta. Karena jatuh cinta lahir Obed. Karena jatuh cinta lahir Esai. Karena jatuh cinta lahir Daud. Karena jatuh cinta lahir Yesus. Dan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Bukankah ini adalah coincidence? Ya, coincidence. Ternyata Pak, hal besar dalam terjadi dalam kehidupan kita seringkali lahir daripada sebuah kebetulan. Tadi saya bercerita di awal karir, saya bercerita di sebuah perusahaan di sekitar Menteng. Sebagai marketing officer muda, ketika itu saya belum mendapatkan mobil inventaris, saya datang ke sekretariat. Saya mau keluar, cari klien. Ditanya, kamu mau hunting kemana? Saya berkata di sekitar Semanggi. Tapi sekretaris kantor berkata, kamu telat reserve. Mobilnya sudah full reserve. Sopir sudah tidak ada, sudah full reserve. Jadi kamu tidak bisa kemana-mana. Tetapi sekretariat daripada kantor berkata, kamu ikut Pak Gito aja karena Pak Gito mau ke Bendungan Hilir. Sorry, Bendungan Hilir dengan Semanggi kira-kira 10 menit. Saudaraku tinggal puterin sampai di Semanggi. Jadi itu dekat. Dan saya berkata kepada Pak Sugito, karena sama-sama orang Kopo, sama-sama orang Bandung, punten. Janten abdi teh nyarios ke Kang punten, tiasa teh abdi ngiring. Tenang, jangan sedih, saya akan terjemahkan. Wajah Anda sedih semua yang di belakang. Tenang, jangan sedih. Kang punten, saya badai naros sekedar. Tiasa teh abdi teh ngiring ka mobil Akang, abdi badai ka Semanggi, saurna Akang teh badai ka Bendungan Hilir. Saudaraku, tolong cari Google Translate. Pasti Anda temukan translate. Dan saya cuma berkata, beneran Pak? Ya, saya cuma mau ke Bendungan Hilir, mau antar satu dokumen. Langsung saya protes, antar satu dokumen, kenapa kok cuma Pak Gito sendiri? Kan bisa office boy, kan bisa kurir. Antelah, ku saya we diantar sorangan. Saya nggak pernah bisa lupa ketika sampai Bendungan Hilir. Pak Sugito bilang begini, kamu diem, aku turun sebentar, aku kasihkan ini yang namanya dokumen dan setelah itu aku kembali pulang. 3 menit selesai, kamu tinggal di mobil. Oke. Ketika saya tinggal diam di mobil, nggak tahu kenapa, ya Jakarta sampai hari ini panas. Ketika itu karena mobil dan berhenti, freon nggak tahu kenapa menjadi panas. Akhirnya saya mengambil pilihan untuk matikan mobil. Saya ambil pilihan untuk turun dari mobil. Saya ambil pilihan untuk masuk ke dalam kantor ngintil. Katakan bersama dengan saya ngintil. Saya ikuti langkah Pak Sugito dan saya nggak pernah bisa lupa ketika Pak Sugito antar itu dokumen. Yang terima dokumen di kantor itu yaitu adalah Elsa. Gitu ceritanya. Untung saya turun. Kalau nggak turun saya nggak jadi Kristen. Lah kok dia aja sih? Bisa nangkep gak sih? Hah? Untung saya memilih turun. Untung saya memilih untuk ngintil. Katakan bersama dengan saya ngintil. Mungkin ada di antara Anda ngintil doang penting amat. Penting. Karena dari pilihan-pilihan lahir hal besar. Tolong katakan ya. Pilih yang benar. Jangan pilih yang salah. Aku langsung bilang ke Pak Gito, pantas Pak Gito nganter dokumen hiji wae meuni kudu kusorangan. Da geulis anu narimana cenah kitu. Tenang, saya akan terjemahkan. Pak Gito cuma nganter satu dokumen aja, kan bisa kurir, kan bisa pakai office boy. Iya, karena yang terima dokumen cantik, katanya begitu saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika saya berkata namanya siapa, rumahnya di mana. Saya tidak pernah bisa lupa apa yang dikatakan Pak Gito. Pak Gito bilang ini, jangan dia Kristen. Katanya begitu. Kedua, belum tentu dia mau. Katanya begitu. Saudara. Dan saya tahu persis dia sudah punya pacar. Kau udah punya pacar gak sih waktu itu? Lah kenapa bunga saya dibuang? Bunga dibuang, makanan siang dibuang. Saudaraku, tapi pilihan demi pilihan. Hal besar dalam kehidupan kita
lahir daripada sebuah pilihan. Semuanya oke? Oke? Satu lagi, boleh? Boleh enggak? Maaf, Anda gak punya pilihan. Anda tetap harus dengar apa yang saya khotbahkan. Kita akan lihat kitab Esther. Saya akan tutup di sini. Yuk sama-sama kita buka kitab Esther. Esther adalah salah satu kitab yang ditulis bukan di tanah perjanjian. Karena mereka dalam keadaan dibuang. Yang mana ketika pembuangan dikuasai oleh satu raja yang menguasai Ethiopia sampai India, menguasai Persia sampai Media, namanya lah Ahasuerus, menguasai dunia pada zaman itu. 127 bangsa. Saya berarti berkata dunia pada zaman itu pasti belum ada Amerika, Columbus belum lahir gitu. Pastilah. Dunia ketika itu dipegang hanya satu orang, namanya lah Ahasuerus. Ahasuerus bikin pesta 6 bulan lamanya. Untuk rakyat 7 hari lamanya. Dan ketika Ratu Wasti yang cantik ingin diperlihatkan kepada pembesar, Ratu Wasti menolak. 1 malam Ratu Wasti dipecat. Itu Esther pasal yang pertama. Esther pasal yang kedua, Ahasuerus punya ide untuk mengganti Ratu Wasti, mencari seorang istri. Diadakan beauty contest. Saya berani bilang ini beauty contest yang pertama. Ini kontes kecantikan yang pertama. Karena tradisi berkata ada 900 wanita cantik mengikuti beauty contest. Dan ini beauty contest terkejam di muka bumi. Kenapa? Bukan hanya 6 bulan menggunakan minyak mur. 6 bulan pakai minyak yang lain. Kenapa saya bilang yang lain? Karena saya lupa begitu. Pokoknya pakai minyak yang lain begitu. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata, mereka digilir, dimasukkan dalam balai perempuan. Kenapa saya berkata bahwa ini beauty contest terkejam di muka bumi? Karena bukannya kecantikannya yang diuji, tapi digilir oleh raja. Alkitab berkata demikian. Yang akhirnya Hadasa. Karena Hadasa ingin menyembunyikan keyahudiannya, diganti nama Esther. Arti Esther adalah cahaya. Katakan bersama dengan saya cahaya. Belum semua, katakan bersama dengan saya cahaya. Dan ternyata dicium rancangan jahat dari Haman orang Agag. Katakan bersama dengan saya orang Agag. Belum semua, katakan bersama dengan saya orang Agag. Pak, gak penting amat, buat saya penting. Tolong perhatikan. Iya, Haman merancangkan pembunuhan bagi orang Yahudi karena Mordekai tidak menyembah. Tetapi perhatikan, orang Agag, saudaraku, Anda harus tarik ke 1-15. Karena 1-15 Alkitab bilang begini, Tuhan berkata kepada Saul, bunuh Amalek yang rajanya adalah Agag. Dan Alkitab berkata, Agag tidak dibunuh tapi dicincang oleh Samuel. Ternyata Haman punya sejarah masa lalu. Tolong perhatikan. Pak, kalau Anda punya sejarah masa lalu, bereskan. Tolong katakan amin. Pelan. Menurut saya Haman merancangkan pembunuhan bukan hanya sekedar Mordekai tidak menyembah, tapi dia orang Agag. Siapa Agag? Agag pernah dicincang Samuel. Ada sejarah luka masa lalu. Ada sejarah kepahitan masa lalu. Ada sejarah kekecewaan masa lalu. Pak, Bu, jangan bawa semua sejarah masa lalu untuk hari ini dan masa mendatang. Bereskan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Kalau Anda bawa sejarah masa lalu ke perkawinan Anda. Tolong perhatikan perkawinan. Daya ledaknya luar biasa. Hari ini ramenya luar biasa. Ada pengacara kondang mau cerai. Betul ya? Anda baca koran gak sih? Enggak Pak, baca digital Pak. Iya deh gitu. Saudaraku, tolong perhatikan. Menurut saya karena sejarah masa lalu. Karena itu istri ketiga, itu adalah suami kedua. Ada sejarah masa lalu. Bereskan. Kalau nggak diberesin kayak snowballing. Itu daya ledaknya satu hari luar biasa. Itulah Haman. Dan akhirnya Mordekai. Doa. Sampailah Esther pasal yang keempat.
Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Sampai ke Esther pasal yang kelima. Doa Esther dijawab. Dia menghadap raja. Karena pada zaman itu tradisi. Tidak seorang pun yang bisa menghadap raja. Kecuali raja yang menginginkan seseorang berhadapan. Saya tutup di sini. Esther pasal yang ke-6. Yuk sama-sama kita lihat. Saya tutup di sini. Esther pasal yang ke-6. Semuanya oke? Malam ini oke? Ibu oke? Ibu direkam terus khotbahnya? Silahkan di broadcast, Bu. Walaupun ibu bisa ke live streamingnya nggak di take down, pasti tetap bisa memberkati kapan saja. Dengan kualitas pastinya jauh lebih bagus. Karena dari YouTube dan dipersiapkan production yang bagus. Dan bisa share ke banyak orang. Ternyata tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tolong katakan ya. Dan tolong perhatikan, satu bangsa selamat oleh karena kebetulan. Mana ayatnya? Esther pasal yang ke-6. Perhatikan. Esther pasal yang ke-6. Yuk sama-sama. Ini bagian terakhir. Saudaraku percaya saya. Ini khotbah saya yang kelima hari ini. Saya paling senang kalau berkata ini ayat yang terakhir. Begitu saudara. Dan saya tahu persis yang di pojok-pojok juga senang. Ini ayat yang terakhir. Begitu kan. Oke. Perhatikan. Esther pasal yang ke-6 Mordekai dihormati. Ayat yang ke-1. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3 ya. Belum semua kita baca. 2, 3 ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat yang kedua, saudaraku, apa yang ada di catatan raja? Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Perhatikan ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca ayat ketiga. 2, 3 ya. Maka belum semua. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduan dan raja yang bertugas para baginda kepadanya, tidak dianugerahkan suatu apapun. Setuju dengan saya? Oleh karena raja nggak bisa tidur. Saudara ngikutin khotbah saya? Karena raja, ayat yang ke-1 bilang begitu. Raja gak bisa tidur. Setuju dengan saya, sebuah kebetulan menyelamatkan satu bangsa. Sebuah kebetulan raja gak bisa tidur. Coba kalau tidur. Saudara ngerti khotbah saya? Kalau dia tidur, tidak ada informasi. Mordekai pernah memberikan nyawa bagi Ahasuerus. Kalau dia tidur, tidak ada informasi. Ternyata raja belum anugerahkan sesuatu kepada Mordekai. Saudaraku, karena kebetulan. Dan tolong perhatikan apa yang saya katakan. Karena kebetulan raja nggak bisa tidur. Yesus lahir dan bangkit karena dia orang Yahudi. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau raja tidur, amsyong gitu saudara. Kalau raja tidur, bohwat. Saudaraku, Haman berhasil dengan skenario Yahudi dimusnahkan. Setuju dengan saya? Kalau Yahudi musnah, tidak ada Yesus. Karena Yesus orang Yahudi. Setuju nggak dengan saya? Kalau raja bisa tidur, nggak ada kebangkitan. Nggak ada. Karena raja nggak bisa tidur, untung dia nggak bisa tidur. Tolong katakan ya. Saya tutup, beneran tutup. Beneran. Saudara, wajah Anda asik banget belajar hari ini. Wajah Anda asik banget belajar hari ini. Kita belajar hari ini. Gara-gara raja nggak bisa tidur. Raja hutang nyawa. Kenapa? Slide yang terakhir, ada silakan foto. Saudaraku, slide yang terakhir. Kadang apa yang kita sebut kebetulan sebenarnya merupakan buah dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Tolong katakan ya. Cuman karena buah,
Karena Anda pernah lakukan yang baik. Nggak pernah tahu kapan buah itu akan kita bisa nikmati, nggak pernah tahu. Yang penting ambil pilihan untuk berbuat baik. Katakan ya. Mordekai nggak tahu, nggak ngerti banget. Dia lagi tidur, dia pikir raja juga tidur. Jangan terus come on, Mike. Habis waktunya, Mike. Saya udah capek nih ngomong dari tadi. Udah 5 kebaktian nih. Jangan terus gitu, Mike. Coba kalau raja tidur. Tolong perhatikan. Saya akan tutup di sini. Siap? Bapak oke? Tolong perhatikan. Skenario untuk memusnahkan bangsa pilihan sama dengan skenario menghapuskan Tuhan. Setuju dengan saya? Nggak mungkin. Skenario untuk menghapuskan Anda sebagai orang minoritas tidak akan pernah mungkin. Karena yang membela kita Tuhan yang mati dan bangkit. Walaupun ada skenario jahat di kantormu, ada skenario jahat di kampusmu, ada skenario jahat karena Anda minoritas. Karena ketika itu Mordekai minoritas. Karena ketika itu Ruth minoritas di tengah-tengah Yahudi. Saudaraku, kalau ada rencana Allah tidak akan pernah gagal. Menghapuskan bangsa Yahudi sama dengan menghapuskan Alkitab. Karena semua penulis Alkitab kecuali Lukas, orang Yahudi. Skenario menghapuskan Anda. Skenario menjahati Anda. Sama dengan skenario mengkhianati Tuhan. Tidak akan pernah mungkin. Tuhan pasti bela kita. Tuhan di pihak kita. Dia mati dan bangkit bagi kita.